Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nur Hanifah. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN Bojong Kacor, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan DIC 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 5 pada materi zakat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak sekarang? Alhamdulillah, luar biasa. Wah, hebat. Pada semangat hari ini? Ah, udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng. Udah pada sarapan belum? Ah, hebat. Siap untuk belajar hari ini? Oke, sebelum belajar kita baca doa dulu ya. Coba sama kalian disiapkan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dilanjut dengan membaca surat apa? Atin. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wa hadzal baladil amin. Wa qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu Safilin illalladzina amanu wa sholihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan dulu Garuda Pancasila. Oke? Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Tiba di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, sama ibu mau di absen dulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Apakah hadir semuanya? Di absen dulu ya. Azkia Sakila ada? Oke. Azkia Zahra? Oke. Alifa? Bilang hadir bu, gitu ya. Alvaro? Oh, sakit, iya. Terus Sera, Supi, Saufa, Yona. Alhamdulillah. Berarti yang tidak hadir cuma satu orang ya. Alvaro sakit ya. Mudah-mudahan Alvaro semoga cepat sembuh ya. Nah, anak-anak, sebelum ibu membuka atau memberikan kalian materi, ibu pengen tahu dulu, minggu kemarin kalian belajar tentang apa? Masih ingat nggak? Siapa yang masih ingat? Coba Azkia, tentang apa? Manusia sebagai khalifah, betul nggak? Wah, hebat, berarti Azkia kemarin rajin tuh bacanya ya. Nah, kemudian ada yang tahu nggak apa sih arti dari khalifah? Coba Sera, apa arti dari khalifah? Pemimpin.
pemimpin ya. Jadi kita itu adalah calon seorang pemimpin. Oke, hebat, berarti kalian selalu belajar ya. Jadi ketahuan tuh pembelajaran yang kemarin dipelajari sampai sekarang masih ingat ya. Hari ini kita akan membahas atau menjelaskan tentang zakat ya, terutama zakat fitrah ya. Nah, yang pertama kalian itu nanti akan tahu makna atau arti dari zakat. Zakat itu apa sih ya? Nah, yang kedua adalah menjelaskan atau waktu kapan yang tepat untuk membayar zakat fitrah. Nah, kemudian yang ketiga menyebutkan orang-orang atau siapa saja yang bisa menerima zakat fitrah. Yang keempat, kalian mempraktikkan makna zakat yang benar. Jadi, seperti apa bayar zakat yang benar itu seperti apa ya? Nah, kemudian yang nomor 5, membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat yang benar. Nah, jadi hari ini kalian akan belajar tentang zakat. Nah, ini ya. Jadi kalian harus bisa menjelaskan atau melaksanakan apa yang Ibu tadi sebutkan. Siap menerima materi hari ini? Ya. Oke, lanjut. Kira-kira gambar apakah ini? Ada yang bisa menjawab? Ada bisa yang menjawab? Ini gambar apa? Apa? Zakat fitrah, apalagi yang kalian lihat? Penerima zakat, apalagi? Ada yang memberi, ada yang membayar, terus ada yang menerima juga, ya. Nah, nanti kita akan jelaskan nih tentang ini, ya. Coba perhatikan semuanya. Di sini ada pengertian zakat fitrah. Zakat artinya tumbuh atau berkembang. Sedangkan fitrah artinya bersih atau suci. Nah, menurut istilah, zakat fitrah adalah pemberian bahan pokok ya menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan ya. Kemudian zakat fitrah adalah kewajiban bagi semua atau setiap muslim yang diharuskan ditunaikan yang harus ditunaikan menjelang Idul Fitri. Nah, ini bertujuan untuk membersihkan diri dari harta sebelum merayakan hari yang suci, yaitu hari Idul Fitri. Nah, zakat bahan makanan atau bahan pokok seperti beras. Nah, selain beras apa saja bahan pokok? Ada gandum, apalagi? Jagung, apalagi? Roti, itu makanan pokok ya. Tapi di Indonesia bahan makanan pokok yang tepat adalah beras. Nah, lanjut ya, ini paham? Oke. Lanjut. Nah, sekarang tata cara membayar zakat itu seperti apa? Nah, di sini yang pertama kita harus niat dulu ya. Niat apa? Menyatakan niat hati untuk menunaikan zakat fitrah. Jadi ketika kita membayar zakat fitrah itu harus diucapkan, harus dikeluarkan sesuai ketentuan. Jadi zakat fitrah memakai beras itu ada ketentuannya, yaitu sebesar 2,5 kilogram. Jadi satu orang itu bayar zakat fitrah menggunakan beras itu adalah 2,5 kilo. Ya, 2,5 kilo beras. Ibu cina gimana? Aku mah pernah dengar ada yang bayar zakatnya teh pakai uang. Boleh nggak diuangkan? Boleh. Nah, kalau diuangkan, contohnya nih, harga beras sekarang itu 10.000. Ya, kalau harga beras 10.000, kalau berasnya 2,5 kilo, berarti kalau diuangkan jadi berapa? Berapa?
25.000. Jadi satu orang itu kalau diuangkan, kalau dibayar pakai uang itu 25.000 untuk satu orang. Kalau tadi Azkia sama adiknya kalau 2 orang berarti bayar uangnya jadi berapa? 25.000 kali 2 berapa? 50.000. Nah, seperti itu. Paham? Nah, memberikan atau menyerahkan zakat fitrah kepada yang berhak menerima. Siapa yang berhak menerima zakat? Ada yang tahu? Berapa? Siapa aja? Oke, nanti kita bahas ya. Ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Nanti ya, dinahnya zakat itu untuk apa? Untuk membangun kepedulian sosial dan membersihkan harta kita. Waktunya kapan ya untuk berzakat teh? Nah, di sini dijelaskan. Zakat fitrah itu wajib dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Sebelum sholat Idul Fitri berarti masih masuk ke bulan Ramadan. Ya, yang berhak menerima zakat itu yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah amil, yang keempat adalah mualaf, yang kelima rikob, yang keenam gorim, yang ketujuh, yang kedelapan Ibnu Sabi. Jadi ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ibu punya game buat kalian. Kalian barusan udah menyaksikan apa materi apa yang Ibu jelaskan? Udah paham? Oke, berarti kalau udah paham bisa dong ya. Coba Ibu punya game ini nih. Buat 5 pertanyaan. Nanti siapa yang cepat nanti akan Ibu ambil pertanyaannya. Siap? Oke, sama Ibu disiapin dulu ya kertasnya ya. Ya, ditulis ya pertanyaannya ya. Ayo. Ayo cepat. Yang tercepat nanti sama Ibu akan ditulis di papan tulis dan akan jadi kuis untuk kalian. Boleh, sini. Dikumpulin ya yang sudah. Ayo yang lain. Nah, pertanyaan ini Ibu ambil satu-satu dari tiap kelompok ya. Nah, nomor 1 itu dari kelompok 1 ya. Coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan kelompok 1? Apa hukum membayar zakat fitrah? Zakat, hukumnya apa? Wajib. Benar nggak jawabannya? Betul? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Jena. Jawabannya betul. Yang terakhir dari kelompok 5 ya. Berapa banyak zakat fitrah yang harus dikeluarkan? Cung. Ayo siapa? Naila ya? Coba. Oke, betul nggak jawabannya? Betul. 2,5 kilo beras. Wah, hebat. Berarti kalau kalian sudah bisa membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan dengan benar, berarti materi yang barusan disampaikan kalian apa? Paham ya? Mengerti. Oke, tepuk tangan dong buat kalian semua. Hebat. Nah, sekarang Ibu ada tugas kelompok buat kalian. Sekarang giliran Ibu yang ngasih pertanyaan ya. Nah, di sini ada lembar kegiatan ya. Dikerjakannya per kelompok. Ingat ya, harus bekerja sama, jangan hanya satu orang aja yang kerja sama. Di sini ada lembar kegiatan untuk per kelompok. Coba kalian kerjakan ya.
dengan teliti, dibaca soalnya dengan baik. Oke, siap mengerjakan? Oke, sama ibu dibagikan, silakan. Kerjasama ya, harus berdiskusi. Coba Fardan dibacakan. Beras yang hanya cukup untuk 3 orang diberikan kepada 3 anak tersebut, sementara ibu dan ayahnya dibayarkan memakai uang. Nah, jawaban yang tepatnya itu seperti yang Fardan bacakan. Jadi, berasnya itu dibayarkan untuk siapa? Anaknya yang 3. Sedangkan sisa uangnya itu dibayarkan untuk siapa? Ayah dan ibu. Jadi si ibu sama ayah mah bayar zakatnya pakai uang aja karena sisa berasnya tidak cukup ya. Jadi hanya aman dan bisa dibayarkan untuk 3 orang anak si berasnya teh ya. Jadi boleh nggak sebagian-sebagian gitu dalam satu keluarga? Boleh ya. Kalaupun kepepet, kalau bisa mah semuanya pakai beras. Kalau ini mah kepepet, udah nggak bisa lagi beli beras gitu ya. Cuma terus ada sisa uangnya segini gitu ya. Hanya cukup untuk 2 orang. Nah, paham? Oke, terima kasih Fardan. Tepuk tangan buat Fardan. Ya, jadi pertanyaan yang paling tepat adalah kelompok 5. Oke, tepuk tangan. Masih semangat anak-anak? Coba dong kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya. Oke anak-anak. Nah, barusan ibu sudah menilai apa yang hari ini kalian kerjakan. Berarti kalian sudah paham ya, sudah bisa ya. Satu pekerjaan lagi yaitu membuat poster yang berkaitan dengan zakat. Nah, itu untuk nantinya penilaian keterampilan kalian ya. Oke, siap? Siap, ingat ya. Poster tentang zakat ya, yang berhubungan dengan zakat. Nanti bergilir kamu yang gambarnya, kamu yang mewarnainya gitu ya. Kata-katanya apa? Kamu yang bikin kata-katanya. Oke anak-anak, alhamdulillah ya. Pembelajaran hari ini sudah beres sesuai dengan apa yang tadi tujuan pembelajaran yang diberitahukan Ibu. Nah, gimana perasaan kalian setelah tadi belajar sama Ibu? Sekarang sudah paham apa arti dari zakat? Paham ya. Jadi kesimpulannya kalian nanti pas mau mengerjakan zakat fitrah tidak kebingungan lagi karena sudah tahu. Asalnya kan nggak tahu tuh kenapa ya bayar zakat itu harus 2,5 kilo. Kenapa ya bayar zakat itu harus pakai beras? Kenapa ya bayar zakat itu harus pakai uang? Nah, sekarang mah kalian berarti sudah paham ya. Nah, nanti jangan lupa kalian harus selalu atau wajib membayar apa? Zakat ketika bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Oke. Kalau gitu boleh kalian berberes-beres dulu alat belajarnya. Silakan Bapak disiapkan. Ya, semuanya baca doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, alhamdulillah. Besok kita ketemu lagi ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.